Anatomy of a Crash. Selamat datang di 4130. Pertama-tama, terima kasih untuk semua teman-teman atas ucapan dan doanya. Setelah vlog yang pertama kemarin, aku benar-benar nggak nyangka reaksinya akan segitunya. Banyak banget yang ngucapin semangat. Karena emang sampai sekarang juga aku masih agak susah nerima gitu ya, bahwa aku kedepannya nggak akan riding lagi gitu. Ya gimana ya, sesuatu yang udah jadi sebagian besar dari hidupku harus ditinggalkan. Pasti ya, aku yakin buat semua orang pasti berat gitu. Tapi banyak juga yang nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Yes, aku crash, tapi crashnya kayak gimana? Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Oke, jadi untuk itulah video ini dibuat. Jadi untuk yang belum tahu, sejak akhir bulan Juni lalu, aku dan keluargaku relokasi dari Bali ke Belitung. Dan ya sejak PPKM ini, memang kondisi Bali khususnya ya berat banget. Kalau sebelumnya Bali bisa bertahan dengan wisatawan domestik, kali ini tahun 2021 benar-benar nggak bisa berkutik sama sekali. Jadi relokasi ini juga sebenarnya adalah sebuah life changing decision juga untuk pindah gitu dari Bali, karena memang aku base-nya di Bali. Relokasi ini juga aku rencananya pengen ceritain di satu vlog khusus, jadi stay tune aja. So ya, aku crash di Belitung, tepatnya di daerah Air Seru. Ini adalah jalan antara Sijuk ke arah airport atau sebaliknya. Jalannya sepi, lebar, aspalnya pun halus banget. Tanggalnya 22 Juli 2021, kira-kira jam 3 atau 3.30-an sore. Jadi kurang lebih sebulanan yang lalu lah. Oke, first thing first. Kok bisa? Itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena crash atau jatuh menurutku sebenarnya cuma masalah waktu aja. Yang membedakan adalah pada saat momen itu tiba, kita siap gak dengan reaksi yang tepat. Reaksi inilah yang membedakan antara kita bisa keluar dari situasi itu tanpa lecet sedikit pun, atau justru sebaliknya babak belur. Jadi ya dengan perspektif seperti itu, mudah-mudahan pikiran kita lebih bisa menerima input, masukan maupun sudut pandang yang lain, dan tidak terpaku pada pokok masalah hitam dan putih saja. Nah, ini inti dari pembicaraannya. Jadi sore itu aku lewat jalan di daerah Air Seru karena ada keperluan lah ya. Ini bukan jalan yang biasanya aku lewatin tiap hari memang. Karena kalau misalkan aku ya dari kantor mau ke airport, atau dari airport mau ke kantor sebaliknya, aku lewatnya bukan lewat jalan yang kemarin, tapi ke Tanjung Binga, terus ke Tanjung Pandan, baru ke airport. Jadi muter. Tapi karena sore itu cerah dan aku udah siap jalan dari kantor dan ada sedikit waktu spare lah ya,
Jadi aku coba aja ambil jalan itu, hitung-hitung biar kenal medan lah. Nah, kenal medan adalah keywordnya di sini. Jadi kayak tadi aku bilang ya, jalan air seru ini bagus, lebar, dan relatif halus. Jadi enak banget lah, pemandangannya pun bagus. Kekurangannya cuma satu, yaitu aku nggak familiar sama jalan ini. Jadi pas aku sampai di salah satu tikungan, aku ngerasa sepertinya aku entry terlalu cepat karena tikungan ini blind ke arah kiri, ke kiri gitu. Jadi secara reaktif aku ngerem agak lebih dalam, lebih dari yang seharusnya dan lebih dari biasanya. Nah, pause dulu sedikit di sini ya. Seperti kita semua tahu, motorku adalah Z250 Kawasaki. Tapi yang mungkin nggak banyak orang yang tahu adalah motorku punya penyakit kronis, yaitu head shake, atau mungkin orang lebih familiar dengan istilah tank slapper. Penyakit kronis ini kumat kalau pas lagi top speed run, hard braking, dan you guessed it, entry ke kiri. Nah, pertama aku sadar penyakit ini adalah waktu masih di Bali, di Sunset Road khususnya. Kalau kita menuju ke selatan ke arah airport, menjelang underpass kan ada kayak putaran balik gitu ya. Nah, itu ada entry ke kiri yang lumayan cepat. Tiap kali lewat situ pasti head shake parah, langsung kumat. Imbasnya apa? Imbasnya motor langsung jadi understeer, langsung bablas ke kayak seolah-olah mau lurus gitu. Nah, enaknya di Sunset Road adalah jalannya satu arah, lebar banget, halus, plus di depan entry itu langsung flick ke kanan gitu, langsung ke kanan menuju ke underpass. Jadi ya karena biasa udah ketemulah cara ngakalin gitu ya. Cuma yang jadi masalah adalah penyakit ini gak mudah direplikasi. Jadi pas mau dibenahin atau dibenerin nggak kedeteksi gitu. Jadi ban udah dibalance, pelek juga, fork lurus, tapi nggak bisa direplikasi salahnya. Oke, balik lagi ke air seru. Nah, pas aku ngerem untuk entry ke kiri ini, motorku mulai head shake. Dari awalnya sedikit, makin lama makin parah. Makin dalam aku ngerem, makin parah head shake-nya. Nah, pada saat motorku head shake ini adalah train of thoughts yang ada di kepalaku ya. Jadi apa aja yang aku pikirin di sana. Kadang lucu juga sih ya. Kadang kita nggak ngeh kalau ada banyak banget hal yang kita pikirin dan terlintas semua di kepala, padahal waktunya hanya sepersekian detik aja. Oke, yang pertama adalah, wah ini aku harus secepat mungkin mengurangi kecepatan. Karena entry-ku ini terlalu cepat dan tikungan ini adalah blind. Jadi aku harus secepat mungkin mengurangi kecepatan. Sementara aku sedang mengalami head shake parah. Lalu yang kedua, untuk mengatasi head shake, biasanya aku lemesin ke tangan aja, nanti dia motor akan otomatis berkurang sendiri. Yang aku pertahankan hanya tangan kiri untuk mendorong ke depan, karena itu adalah counter steering ya, supaya motor mau belok, jangan lurus. Lalu yang ketiga adalah aku pakai rem belakang, karena rem belakang juga selain mengurangi kecepatan, juga dia membantu turning, proses belok. Lalu yang keempat adalah mata, selalu aku biasakan untuk melihat ke dalam tikungan. Jadi mencari bahaya dan mencari jalan keluar. Dan benar, ternyata ada truk dari arah yang berlawanan. Memang jaraknya masih agak lumayan jauh dan ada jarak yang cukup aman. Tapi dalam waktu sepersekian detik itu susah banget untuk kita memperkirakan si truk ini melaju dengan kecepatan berapa. Lalu yang terakhir, sebenarnya pada kondisi normal, entry yang terlalu cepat ini masalah memang, tapi nggak jadi masalah yang besar.
Tapi kalau dikombinasi dengan head shake, agak serem, agak serem. Terus sambil aku melakukan semua yang tadi di atas, akhirnya situasi bisa dikendalikan. Hayangnya pada saat itu motor sudah di atas marka jalan, dan truk meskipun masih agak jauh, tapi dia sudah masuk di zona kuning lah kalau aku bilang ya. Jadi itu antara maju atau mundur. Nah, aku nggak berani untuk mengambil risiko untuk mengambil balik, memaksakan balik ke jalur kiri, karena menurut perhitunganku pada saat itu, kalau aku memaksakan belok ke kiri, akan terlalu tipis dan bisa kemungkinan nyenggol truknya. Maka aku memutuskan untuk lurus saja dan cari jalan keluar di semak-semak. Keputusan ini aku ambil karena pertimbangan bahwa semak-semak relatif lebih kecil resikonya dibanding potensi head to head dengan truk. Kalau head to head dengan truk udah jelas ya risikonya, tapi kalau semak-semak masih ada kemungkinan lolos lah. Sayangnya begitu masuk ke semak-semak, aku udah nggak bisa kontrol motor lagi. Grip ban udah hilang, rem udah nggak berpengaruh. Akhirnya setelah motor diombang-ambing ke sana ke sini, motor kena semak yang agak lebat dan berhenti secara paksa. Akunya kelempar ke depan dan mendarat di semak-semak. Pause lagi di situ. Di pengalamanku sebelumnya, kalau misalnya aku crash dan sampai aku terlempar dari motor, aku selalu mendarat lalu membiasakan diri untuk langsung rolling atau berguling gitu ya. Nah, karena ini mendaratnya di semak-semak yang empuk banget memang karena semaknya lebat, begitu aku mendarat, aku bukannya bisa berguling tapi kayak nancep gitu. Nah, efek dan semua beban tubuh ditanggung oleh pundak dan lengan kiri. Jadi itu beban tubuh, berat badan gitu ya, dan deselerasinya. Efeknya tulang selangka patah dan lengan menekan rusuk sehingga rusuk akhirnya nggak kuat dan tiga tulang rusuk patah di bagian belakang. Ini kita udah bahas di vlog yang sebelumnya. Untungnya waktu itu ada teman-teman yang nolongin dan ada juga penduduk sekitar yang kebetulan lewat. Itu juga sempat kita mintain tolong, manggilin ambulans, dan ya sisanya sejarah. Ambulannya datang terus dibawa ke rumah sakit, dan ya karena lagi COVID ya, jadi semua prosedur jadi kompleks. Ada banyak banget testing lah dan prosedur yang harus diikutin dulu. Sementara di lain sisi ini rasa sakit udah nggak bisa ditahan lagi gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi ya, namanya prosedur, ikutin aja. Kejadiannya benar-benar cuma sepersekian detik, tapi imbasnya benar-benar life changing banget, benar-benar mengubah kehidupan dari saat itu ke depan. Dan in case ada yang wondering ya, ada yang bertanya-tanya, motor utuh, helm utuh, jaket utuh, celana utuh. Yang nggak utuh cuma orangnya aja. Ya, kalau ngelihat ke belakang, memang ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dan beberapa koreksi, beberapa kesalahan yang benar-benar nggak boleh diulang. Kita bahas saja coba yuk. Yang pertama jelas, kenali medan. Dari awal aku tadi udah bilang ya. Ini adalah hal yang paling basic banget, tapi kalau sampai dilupain, ini benar-benar kesalahan yang paling fatal. Kalau kita hafal medan, kita at least sudah 50% sampai di tujuan. Kita udah nggak perlu lagi mengeluarkan energi untuk
menerka-nerka atau memprediksi kondisi jalan. Fokus kita juga bisa diarahkan sepenuhnya ke proses riding kita itu sendiri ya, proses riding kita. Sebaliknya kalau nggak kenal medan, fokus dan energi benar-benar terbagi-bagi. Hal inilah yang justru menghalangi pikiran untuk menjalankan fungsinya dan menerapkan reaksi yang tepat pada saat diperlukan. Lalu hal yang kedua adalah turunkan limit. Bukan berarti aku riding selalu on the limit ya, enggak. Tapi kita punya limit yang namanya 80% rule. Jadi kalau misalnya kita biasa jalan di 60-70, di area yang baru ya kita turunin lah jadi 40 atau 50. Sisanya dialokasikan untuk antisipasi, jarak pengereman, dan reaksi ekstra. Karena kita nggak paham medan dan situasinya. Lalu hal yang ketiga adalah kalkulasi resiko. Jadi dalam situasi crash yang tidak bisa dihindarkan, pemilihan risiko terminim harus bisa segera dilakukan dengan pertimbangan yang lebih mendalam. Gitu. Latih terus survival reaction. Mana ya? Kecelakaan ini sebenarnya bisa jauh lebih buruk andai kata dulu aku nggak pernah melatih survival reactionku. Kita akan bahas soal survival reaction ini di vlog-vlog yang selanjutnya, karena ini juga salah satu hal yang aku pengen banget sharing ke sebanyak mungkin orang. Aku bukan ahlinya, tapi aku tahu lah 1-2 hal tentang ini. Jadi pada dasarnya si survival reaction ini adalah reaksi insting yang justru membahayakan diri sendiri. Karena pada prinsipnya semua reaksi ini tidak bisa diterapkan secara aman ya. Karena justru berlawanan dengan hukum-hukum fisika. Jadi ada di basic level banget gitu. Yang kedua adalah latih terus reaksi untuk menerapkan counter steering. Kita harus selalu ingat bahwa jalan keluar dari situasi darurat atau situasi yang menyebalkan bukan hanya bablas saja atau lurus saja gitu ya. Tapi bisa juga kita menemukan jalan keluar ada di dalam tikungan gitu. Jadi pada saat kita belok, bisa jadi justru solusinya adalah belok lebih dalam lagi gitu. Nah, hal ini didukung dengan membiasakan mata untuk selalu scanning dan mencari alternatif rute atau jalan keluar sebagai pelatihan mandiri gitu ya. Jadi dibiasakan gitu. Jadi ya cukup aku aja yang pensiun dari motoran. Kalian jangan, karena motoran itu asik banget. Kalian jangan sampai pensiun lah. Aku rasa hal-hal yang gini lah yang bikin aku tuh pengen sharing-sharing pengalaman dan analisa kesalahan-kesalahan yang berujung ke kecelakaan. Persis supaya hal yang sama jangan sampai kejadian ke orang lain gitu. Ya pelan-pelan lah ya. Materi sih ada banyak banget. Kalau kita mau rajin kulik-kulik dan baca-baca banyak banget. Cuma ya dikit-dikit nanti kita kupas satu persatu, tergantung waktunya juga. Oh ya, konten MotoGP juga masih akan tetap hadir. Kemarin GP Austria, dua-duanya. Sebenarnya summary-nya udah ada, cuma memang cari waktunya yang agak susah. Dan equipment juga masih seadanya banget. Jadi agak nggak se-fleksibel dulu lah waktu masih di Bali. Pokoknya ditunggu aja lah ya. Oke lah, kayaknya sekian dulu vlog kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Ruli dari 4130 Channel. Peace.